Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama seperti biasa dalam majelis ketaatan kepada Allah, yaitu majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal soleh yang dilakukan dengan selain karena Allah. Kita sampai pada babul qirat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul qiradi utawi iki iku bab nerangaken qirat. An Suhaibin, saking Suhaib radhiyallahu anhu, anna nabiyya, saat temane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, wis dawuh sapa Kanjeng Nabi, salasun ana telu fihinna kang iku ing dalem salasun al barakatu utawi barokah. Al-bai'u
suwiji dol tinuku ila ajalin maring ajal, maksudnya maring waktu kang den tunda pembayarane. Wal muqaradatu lan muqaradah qirat, yang al muqaradah yang dimaksud adalah qirat, yaitu memberikan modal ya, memberikan modal kepada seseorang untuk melakukan suatu perdagangan dengan nanti keuntungannya dibagi bersama sesuai kesepakatan. Wa khaltul burri lan nyampur gandum qamah bisyairi kelawan gandum syair. Lil baiti kanggo omah, la lil bai'i ora kanggo dol tinuku. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita membahas salah satu jenis dari muamalah yang dianjurkan di dalam Islam untuk dilakukan, khususnya dilakukan oleh mereka yang memiliki harta. Mereka yang memiliki kekayaan hendaknya melakukan akad qirat ini pada orang lain yang tidak memiliki harta untuk berdagang atau untuk berusaha, yaitu akad qirat. Qirat itu adalah apabila misalnya saya memiliki harta, kemudian saya meminta kepada kamu untuk menggunakan harta saya ini untuk berdagang, dengan ketentuan nanti keuntungannya dibagi bersama antara saya yang punya modal dan kamu yang menjadikan harta saya itu untuk berdagang. Misalnya kamu nanti separuh keuntungannya, saya separuh, atau kamu nanti keuntungannya kamu dapat 30%, saya 70%, atau nanti saya 80%, kamu 20% dari keuntungan yang didapat dari kamu berdagang itu. Itu yang disebut dengan apa? Dengan qirat. Bisa difahami ya. Jadi saya memiliki uang atau memiliki harta secara umum, sedangkan kamu orang fakir miskin, nggak bisa kamu untuk berdagang karena kamu nggak punya modal. Kemudian saya yang punya harta ini ngasih kepada kamu harta ini, ada uang misalnya 50 juta, kamu pakai untuk kamu berdagang, nanti keuntungannya kamu saya beri 30%, dari keuntungan saya 70%. Maka ini yang disebut dengan qirat. Nah, sangat membantu kepada orang itu, orang yang fakir, orang yang miskin itu akan sangat terbantu, karena dengan uang yang saya berikan sebagai modal dia berdagang, maka dia kemudian bisa bekerja dan bisa mendapatkan keuntungan dari dagang sesuai dengan yang kita sepakati, yang telah disepakati sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, hadis yang pertama diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Artinya ini dalam 3 hal ini itu terdapat kebaikan yang lebih, artinya ada tambahan kebaikan, tambahan atau keberkahan yang ada di dalamnya. Artinya hendaknya seseorang melakukannya karena ada barokah dalam 3 hal ini. Apa saja? Yang pertama adalah al-bai'u ila ajalin, yaitu menjual suatu harta atau suatu benda ila ajalin,
pada waktu yang ditunda pembayarannya. Saya misalnya, kamu membeli buku kepada saya punya kitab atau saya punya buku, kemudian saya jual kepadamu. Nah, ini saya jual kepadamu dengan harga 10.000. Kamu bayar sebulan nggak apa-apa, atau kamu bayar 2 bulan nggak apa-apa, nggak harus sekarang kamu bayarnya. Kamu boleh membayarnya misalnya minggu depan atau bulan depan, atau kamu boleh membayarnya di awal bulan. Nah, ini yang pertama, ini yang dimaksud dengan apa? Al-bai' ila ajal. Kamu senang nggak? Apa enggak? Senang, karena kamu bisa punya buku tanpa harus membayar sekarang, karena kamu belum tentu punya uang sekarang. Dan kamu menjadi gembira karena kamu bisa memiliki sesuatu yang kamu inginkan tanpa harus membayarnya sekarang, dibayar minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun depan. Itu namanya ada barokahnya di situ, karena membuat orang senang, dan saya akan mendapatkan pahala karena saya membuat kamu senang. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita mau melakukan hal yang semacam itu, orang sangat butuh. Misalnya dia butuh untuk makan, sementara dia nggak punya uang untuk bayar untuk membeli beras misalnya, atau untuk membeli kebutuhan dia. Kemudian saya bilang, ini ada beras, saya jual kepada kamu. Nah, kamu bisa bayar bulan depan kalau nggak punya uang sekarang. Senang nggak yang beli? Nah, sangat senang. Karena kebutuhan dia bisa dia cukupi tanpa harus membayar sekarang. Karena sekarang dia nggak punya uang. Nah, makanya dikatakan fihinna barokah. Nah, yang pertama adalah di sini, yaitu menjual sesuatu dengan ditunda pembayarannya, kita tunda pembayarannya, artinya pembayaran pembeli itu ditunda sampai waktu tertentu misalnya. Atau misalnya kamu bisa bayar kapan saja. Nah, yang ketika kamu misalnya punya uang, kamu bisa membayarnya. Nah, meskipun ini terkadang pembelinya tidak tahu diri, kadang pembelinya tidak tahu diri, sudah dikasih harga murah, kemudian waktunya diberikan keleluasaan, pas punya duit dia nggak mau bayar. Alah, nanti aja lah, kan boleh kapan-kapan bayarnya. Nah, itu namanya ya nggak tahu diri. Semestinya kalau dia punya hutang, ya segera dia untuk membayarkannya ketika dia sudah memilikinya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah, artinya kalau di situ ada barokah, hendaknya kita melakukan hal yang semacam itu. Nah, khususnya kalau kita memiliki kita memiliki kekayaan, memiliki harta yang banyak. Tapi kalau kita nggak memiliki harta yang banyak, kemudian pembayarannya ditunda, ya bisa bangkrut usaha saya. Misalnya cuman saya jualan gorengan, harganya cuman berapa? 1.000 rupiah, dan saya modalnya pas-pasan, modalnya cuman sedikit. Kemudian saya bilang, ini silahkan dibeli. Harganya per biji atau per tempe atau per gorengan misalnya 1.000 rupiah. Kamu boleh membayarnya kapan saja, minggu depan juga boleh kamu bayar. Bangkrutlah saya hari ini, laku keras, semuanya terjual, besok nggak bisa goreng lagi. Ini apa? Ini itu bagus, sesuatu yang bagus, tetapi kan nggak bisa jalan usahanya. Ini tadi, kalau orang kaya, orang memiliki banyak harta, dia bisa melakukan itu untuk menyenangkan orang lain, dan itu akan mendapatkan pahala. Wal muqaradatu, yang kedua adalah muqaradah, artinya melakukan qirad. Yaitu orang kaya ini kan sebenarnya dia bisa berdagang sendiri, dia bisa. Dia dagang sendiri dengan harta yang dia miliki, bisa. Dia misalnya buat toko di sana, buat toko di sana, buat toko di sana,
di berbagai cabang di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia sekarang. Bisa dia buat toko-toko baru, buat dia swalayan-swalayan yang sebanyak-banyaknya. Harta saya, duit saya kan banyak, bisa saya buat, nanti saya suruh orang mewakili saya untuk jaga toko ini, jaga toko itu, dan sebagainya. Tanpa saya harus berbagi berbagi keuntungan, kan bisa. Nanti tinggal sewa orang atau saya mewakilkan orang untuk menjualnya sehingga keuntungan saya bisa sangat besar. Itu biasa dilakukan oleh mereka para konglomerat, orang-orang kaya melakukan itu. Tapi kalau saya pengen membantu orang, saya pengen membantu orang sesama muslim apalagi, maka saya bisa melakukan qiraat. Mana orang-orang yang miskin, mau usaha nggak punya modal misalnya. Dia mau berusaha, punya pengen buka toko, nggak bisa buka toko, mana? Nah, toko itu bukan saya yang buka, tapi kita kasih dia modal. Ini uang atau harta dari saya, silahkan kamu buat untuk berdagang. Nah, nanti keuntungannya kita setengah-setengah keuntungan. Misalnya keuntungannya ada 10 juta, kamu 5 juta, saya 5 juta. Senang nggak orang itu? Dia akan senang. Sebelumnya dia pengangguran, tolah-tolah gimana, nggak punya modal, mau berusaha nggak punya modal, tolah-toleh bingung, nggak tahu gimana, karena orang mau dagang nggak punya modal gimana? Yang harus punya modal. Meskipun sekarang beda, zaman sekarang tetap saja punya modal. Meskipun dia dengan cara modern sekarang, misalnya secara online, kan tetap harus punya HP. Kan? Artinya tetap harus punya modal. Modal itu tetap dibutuhkan. Tentu saja qiraat ini dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan tentang ketentuan-ketentuannya. Kita di sini hanya menjelaskan tentang hadis ini secara global. Apabila orang-orang kaya itu mau begitu, mau melakukan qiraat, maka itu akan sangat membantu, akan semangat membantu orang lain. Ini biasanya sekarang dikembangkan oleh pemerintah. Oleh pemerintah, yaitu dengan memberikan modal kepada rakyat kecil dengan modal-modal tertentu. Tetapi sayangnya banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Modal yang dilakukan bukan dengan bagi keuntungan sekian persen, tetapi terkadang itu itu bukan qiraat tapi qard, jarra manfaah. Nah, ini yang bermasalah. Beda antara qiraat dan qard. Kalau qard itu hutang. Kalau qiraat itu yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau qard jarra manfaah, menghutangi dengan menarik manfaat, ini masalah. Itu haram. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Misalnya pemerintah memberikan modal sekian, nanti harus balik misalnya 10 juta, nanti harus dikembalikan kepada pemerintah misalnya 15 juta. Itu namanya qard. Atau seseorang, orang kaya, bukan pemerintah, memberikan, ini kamu saya beri uang 10 juta, silahkan untuk kamu pakai sebagai usaha. Tapi nanti kembalikan 15 juta. Itu namanya qard. Jarra manfaah, ribal qard, haram hukumnya. Nah, kalau ini enggak, kalau ini tidak. Nanti kalau kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Ditanggung oleh pemilik modal. Misalnya saya punya uang 10 juta tadi, kamu ini meskipun ada ketentuan ya nanti kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah dan lainnya. Apakah modal itu berupa apa? Emas, perak, atau berupa uang itu bisa disamakan dengan emas, perak, dan sebagainya. Nah, kalau ada ketentuan-ketentuannya yang kita pelajari dalam ilmu fikih, bab muamalah.
Jadi eh, kalau apa namanya qirat ini nanti eh, seandainya si orang yang saya beri modal itu ternyata bangkrut. Bukan karena kecerobohan dia, karena memang ya kondisi yang menjadikan dia itu nggak memiliki keuntungan. Maka di sini kerugiannya itu ada pada pemilik modal itu, tidak pada orang tersebut. Nah, meskipun secara otomatis dia juga nggak akan memperoleh keuntungan, tetapi kerugian kan ada pada saya sebagai pemilik modal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi beda antara qirat dengan qard. Qirat ini yang dianjurkan di dalam Islam. Yang kedua, ini ada barokahnya, ada barokahnya. Nah, karena ini menolong orang, membuat orang senang, membuat orang gembira, bahagia dengan kita memberikan modal untuk usaha kepada mereka. Usahanya dalam hal ini adalah untuk berdagang. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan ya, ketentuan-ketentuan. Kalau yang disebutkan dalam bab muamalah itu adalah usahanya adalah untuk berdagang, bukan yang lainnya. Wa khaltul burri bisyairi lil baiti la lil bait, la lil bay'. Yaitu mencampur bur, yang dimaksud di sini adalah gandum qamah dengan gandum syair, itu istilah ya, nama. Gandum itu berbagai macam jenisnya, ada syair, ada bur, ada qamah dan sebagainya. Mencampur gandum qamah dengan gandum syair. Syair itu lebih murah dibandingkan dengan qamah. Artinya dari sisi kualitasnya itu lebih jelek daripada qamah. Itu dicampur antara qamah dengan syair. Lil bait, lil bait, la lil bay'. Lil bait artinya untuk dia makan sehari-hari di rumah. Dia campur antara gandum syair dan gandum qamah, antara yang bagus dengan yang kurang bagus, dicampur. Nah, itu ada barokahnya. Kenapa? Karena di situ mengandung unsur apa? Qanaah. Tidak terlalu cinta terhadap dunia. Sehingga makannya tidak memakan makanan yang mewah-mewah, yang harganya mahal. Misalnya kalau di daerah kita, misalnya apa? Beras. Berasnya tidak beras yang paling bagus, tetapi dia campur antara yang bagus dengan yang jelek. Misalnya biasanya istilahnya beras sembako, karena biasanya yang dibagikan sembako itu berasnya jelek karena sudah ditumpuk setahun 2 tahun di bulog, misalnya di gudang, kemudian baru dibagikan sehingga kualitasnya jelek biasanya. Nah, meskipun ya tidak kita mutlakkan seperti itu. Intinya apa? Beras jelek dengan beras yang bagus. Kalau orang kaya biasanya kan makan beras yang kualitasnya super, yang paling bagus. Itu orang kaya biasanya. Kalau orang miskin itu biasanya beli beras yang jelek-jelek itu, yang murah. Nah, yang murah kalau dimakan juga nggak begitu nikmat. Nah, beda dengan beras yang berkualitas tinggi. Itu bedanya antara orang kaya dengan orang miskin biasanya. Tapi kalau kita ingin barokah, meskipun kita ini orang kaya, bisa membeli beras yang mahal. Ini kita samakan di sini. Kita bisa beli beras yang mahal. Hendaknya kalau kita untuk kita makan, untuk kita makan di sini kita campur saja antara yang bagus dengan, misalnya kita beli 1 kilo yang beras kualitas bagus, kemudian beras kualitas kurang bagus itu atau enggak bagus itu 1 kilo. Kemudian kita jadikan satu, kita masak.
Nah, nanti akan pertama menghemat, itu akan menghemat kita dalam kehidupan kita, yang menunjukkan itu sifat qanaah, sifat menerima. Kita tidak terlalu berlebihan dalam harta benda, menunjukkan kita menerima sesuatu hal yang rendah, yang tidak mewah. Nah, itu adalah sebuah kebaikan. Nah, sebuah kebaikan apabila itu dilakukan. Nah, enggak seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Kalau kita makan di tempat orang kaya, wah, bagus berasnya. Tetapi ketika lauk pauknya juga mewah, kemudian berasnya juga kualitas tinggi. Nah, tapi kalau kita bertamu kepada orang miskin, biasanya berasnya udah jelek, lauknya nggak enak lagi, dan sebagainya. Biasanya kan begitu umumnya. Nah, kita meskipun kita kaya, misalnya kalau miskin ya nggak usah diomong, sudah miskin. Jadi kalau misalnya, kenapa kalau miskin ya kadang dia menerima seadanya itu ya terpaksa. Dia kenapa makannya yang kayak begitu? Ya memang adanya itu, ya kan? Adanya memang itu. Kamu kok tiap hari terong saja, terong sesekali, tempe, kerupuk, itu saja makannya setiap hari. Ya memang adanya itu, kuatnya beli yang kayak begitu. Nah, itu ya nggak usah diomong, memang bisanya kayak begitu. Ini yang luar biasa itu ketika seseorang itu kaya raya, dia bisa makan makanan yang mewah, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Dia malah dicampur, misalnya berasnya yang baik dengan yang buruk, kualitasnya dicampur jadi satu untuk penghematan dalam dia makan. Kemudian lauknya juga sederhana. Nah, maka disinilah barokahnya, karena menunjukkan sifat qanaah seseorang. Ini yang dimaksud seperti itu ya. Nah, selain itu nanti bisa sisanya itu untuk disedekahkan kepada orang lain. Kalau kita berlebih hartanya, kemudian kita tidak manfaatkan seluruhnya karena kita tambal dengan dicampur dengan tadi, kalau gandum yang buruk dicampur dengan gandum yang buruk, atau beras dicampur dengan kualitas yang tidak baik, kita campur, otomatis kan ada sesuatu yang tersisa. Nah, tersisa dari harta yang kita miliki. Beda kan? Harganya kan beda. Antara misalnya 2 kilo beras berkualitas baik, tinggi, super, kemudian dengan misalnya 1 kilo yang berkualitas super dan 1 kilo yang berkualitas tidak, kurang baik, itu kan beda harganya. Berarti ada sisa dari yang semestinya 2 kilo misalnya berkualitas super, dengan yang sekilo itu dibelikan yang kurang bagus kualitasnya, berarti ada lebihan duitnya, bisa disedekahkan kepada orang lain, ada manfaat untuk orang lain. Makanya disebut di sini ada barokah juga untuk orang lain, juga untuk mendidik nafsu kita agar tidak selalu menginginkan sesuatu yang mewah. Karena orang kalau nggak dibiasakan, nafsunya tidak dibiasakan hidup susah, hidup sulit, makan dengan sederhana, itu nanti kalau jatuh miskin, kasihan, dia nggak akan bisa tahan. Makanya dalam mendidik anak itu juga demikian, dididik anak itu untuk tidak hidup dalam kemewahan, makanannya sederhana, tidurnya tidak selalu di kasur yang super empuk misalnya. Apapun yang dia minta dikasih, tidak seperti itu untuk mendidik anak, tetapi dididik dengan hidup sederhana, makanannya sederhana, tidurnya di tempat ya tidak terlalu kasar juga tidak terlalu lembut misalnya tempat tidurnya, karena
Kalau anak dididik mewah, nah, nanti tidur di karpet aja dia sudah badannya apa? Sakit. Dia bilang saya masuk angin, saya sakit, macam-macam. Beda kan di pondok udah nggak usah pakai kasur lah, tidur gitu saja. Itu untuk melatih kuatnya fisik dia. Ketika nanti dia ternyata setelah mondok itu jadi orang kaya raya, nggak kaget juga dia tidur di kasur yang empuk, dia nggak akan kaget. Nah, kalau dia ternyata jadi orang miskin, nah, tidur biasa di lantai, dia juga nggak kaget. Beda kalau dia orang kaya kemudian dimewain hidupnya ketika kecil, begitu dia jatuh miskin, bapaknya bangkrut misalnya, atau bapaknya yang usaha itu mati sehingga dia jatuh miskin keluarganya, nah, dia bisa bingung karena dia nggak terbiasa dengan kehidupan orang miskin itu. Karena orang itu kan, orang mengatakan roda berputar. Nah, roda itu berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Tidak selalu orang itu kaya, terkadang dia jatuh bangkrut, kemudian dia menjadi orang semiskin-miskinnya, punya hutang, kemudian nggak punya apa-apa, semuanya terjual dan seterusnya. Nah, orang miskin terkadang dia bangkit kemudian menjadi orang kaya. Itu adalah kehidupan di dunia ini. Sehingga seseorang dilatih dengan sesuatu yang tidak enak, bukan dilatih dengan sesuatu yang enak. Karena orang yang terbiasa dengan hidup sederhana, dia tidak akan kaget ketika hidup lebih mewah. Tapi orang yang terbiasa hidup mewah, dia nggak akan bisa terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Nah, ini kan dalam rangka itu. Makanya di situ ada unsur barokah. Meskipun kamu banyak uangnya, ya hiduplah sederhana. Kalau meskipun kamu bisa beli beras yang super bagus, campurlah dengan yang kurang bagus agar kita bisa qanaah, tidak terlalu besar kecintaan kita kepada dunia, biasa hidup seperti orang-orang fakir, seperti orang-orang miskin dan seterusnya. Itu ajaran Islam itu seperti itu, akhlak, di antara akhlak. Bukan nggak boleh kita bermewah-mewah, boleh kalau seseorang pakai pakaian yang bagus, yang mahal, makan makanan yang mahal-mahal, itu diperbolehkan, selama halal diperbolehkan, tetapi kurang bagus. Artinya tidak selayaknya seorang mukmin itu bernikmat dalam kehidupan dunia ini. Karena dunia bukan tempat bernikmat-nikmat, tetapi akhirat nanti di dalam surga, Darun Naim al-Abadi, tempat kenikmatan yang abadi, itu di surga, bukan di dunia ini. Maka jangan bersenang-senang di dunia ini kalau nggak ingin menangis, susah nanti di akhirat. Kalau ingin senang, bahagia di akhirat, kita harus mau bersusah payah ketika dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itu rumusnya itu. Inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Nah, sesungguhnya para hamba-hamba Allah yang saleh itu bukanlah orang yang bernikmat-nikmat dalam kehidupan di dunia ini. Meskipun seseorang itu berada, memiliki harta, benda yang banyak, digunakan harta itu untuk menolong orang lain, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk melakukan qirat, membantu orang-orang miskin biar mereka bisa usaha, kemudian untuk pokoknya membantu orang lain, untuk dia kemudian dia bisa melakukan ini tadi. Nah, misalnya untuk makannya sederhana, pakaiannya sederhana, dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ada barokah, tambahan kebaikan di dunia, dan juga ada keberkahan untuk akhirat dia, karena dia akan mendapatkan pahalanya karena telah meringankan beban orang, membuat orang sesama muslim
itu senang, bahagia dengan apa yang kita lakukan sebagai orang orang kaya, orang yang berharta, yang kaya, itu juga barokah harta yang dimilikinya. Hadirin rahimakumullah, bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaya, justru menginjak-injak orang miskin. Justru mereka membuat orang miskin bertambah miskin dengan dimanfaatkan mereka, dihutangi dengan cara jarra manfaah. Sudah istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Udah jatuh, tangganya amblek, ketimpaan dia oleh tangga itu. Sudah miskin, susah payah, dihutangi, ternyata berbunga yang menjadikan dia tambah hancur, bukan tambah baik tetapi tambah hancur. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang kaya. Nah, tentu saja tidak semuanya. Nah, itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Saya sering di tahun politik seperti ini kadang saya membayangkan orang punya duit banyak begitu. Kenapa cuma disebar-sebarkan di waktu di waktu mau pilek, pemilihan pemilu. Sekian modalnya sekian miliar. Orang punya, setiap orang dibagi-bagikan menjelang pemilu, kasih 100.000, 200.000 dibagikan kepada orang. Itu yang dikasih pun belum tentu milih dia. Kemudian dia pun nyokok orang untuk memilih dia, melakukan riswah. Bagaimana seandainya dalam kehidupan sehari-hari yang dia, artinya dalam kehidupan normal yang tidak khusus dalam tahun politik misalnya, apalagi bulan-bulan politik, kemudian dia harta yang banyak itu misalnya melakukan akad qirat. Qirat kepada orang-orang miskin dalam keadaan dibantu mereka. 3 hal ini dilakukan oleh mereka. Kira-kira masyarakat akan milih dia apa enggak? Ya akan milih dia. Meskipun mereka enggak dibagi-bagi duit ketika menjelang pemilu, orang akan memilih dia. Meskipun kita harus melakukan semua ini lillahi ta'ala. Kalau demi nanti urusan duniawi enggak akan dapat pahala. Tapi dia akan terpilih. Nah, kalau misalnya tidak lillahi ta'ala, udah saya melakukan qirat atau melakukan bai'il ajal misalnya. Orang kan akan memandang ini orang baik, berjasa, memberikan kami modal. Meskipun modal itu keuntungannya dibagi bersama, tetapi orang akan menilai dia sebagai orang baik, layak untuk dipilih sebagai anggota DPR dan semacamnya. Kenapa enggak seperti itu yang ditempuh misalnya? Membantu orang lain tanpa dia rugi. Nah, sementara sekarang membantu orang lain dia rugi kalau nggak dipilih, kalau nggak kepilih, ruginya besar, miliaran, uang ratusan juta dibagi-bagi menjelang pemilu, itu riswah, dia kena dosa, setelah itu dia nggak kepilih, setelah itu hancur dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau punya ilmu dalam hal ini, maka tentu saja jika diamalkan berdasarkan muamalah yang ada, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, insya Allah dia akan tertuntun dan dia akan mendapatkan kebaikan, keberkahan di dunia dan juga keberkahan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu kana yashtaritu annahu satamana Hakim bin Hizam kana ono sapa Hakim iku yashtaritu awe syarat sapa Hakim ala rajuli ing atase wong lanang idza a'tahu tatkalane paring sapa Hakim ing rajul malan ing bondo
muqaradatan, muqaradatan krana qirat alla taj'ala ing yen to ora ndadekaken sapa sira mali ing bondo ingsun fi kabiti radbatin fi kabidi radbatin wala sebentar ini. Kita lewati dulu. Wala tahmiluhu lan ora gawa sapa sira ing mali fi bahrin ing dalem laut. Wala tanzilu lan ora mudun sapa sira bihi kelawan mali fi batni masilin ing dalem jerone ing dalem jeron ing dalem jerone masil. Masil artinya lembah panggonan miline banyu. Fa in fa'alta mangko lamun nglakoni sapa sira syai'an ing suwiji-wiji min zalika saking mangkono-mangkono iku faqad dhaminta mangko teman-teman wis teman-teman wis ganti sapa sira mali ing bondo ingsun. Rawahu ad-Daraqutni wa rijaluhu thiqat. Wa qala Malikun fil Muwatta'i 'anil Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub an abihi an jaddihi annahu amila fi malin li Utsman annahu sa'tamane jaddihi iku amila kerja sapa jaddihi fi malin ing dalam bondo li Utsmana ketuwe Utsman ala anna ribaha ing atase sak temene keuntungane iku bainahuma antarane karune wa huwa mauqufun sahihun. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu memberikan syarat kepada seseorang yang dia beri modal tadi, yang dia melakukan akad qirat. Jadi dia memberikan syarat-syarat tertentu. Ini saya lupa yang syarat yang pertama ini ya, yang fi kabidin radbatin. Tetapi intinya adalah seseorang ketika dia memberikan modal kepada seseorang, dia memberikan syarat-syarat tertentu. Kalau di sini syarat yang dikemukakan ada 3, yaitu alla taj'ala fi mali fi kabidin radbah wala tahmiluhu fi bahar, yang kedua wala tanzilu bihi fi batni masilin. Ini syarat 3 yang diberikan oleh pemilik modal. Syarat yang seperti itu, selama syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal itu tidak bertentangan dengan syarak, maka itu diperbolehkan. Dan itu tidak menjadikan akad qiratnya itu batal. Tidak. Akad qiratnya tetap jadi, tetap sah. Misalnya seseorang seseorang melakukan akad qirat. Saya memiliki harta yang banyak, kemudian kamu nggak punya harta untuk modal. Ini saya berikan harta saya agar kamu bisa membuatnya atau kamu bisa buat untuk berdagang. Tapi ketentuannya begini, ya, gini. Nanti kamu yang kamu jual jangan sampai nanti kamu nganunya di tempat ini atau kamu nanti begini. Karena apa? Dia tahu kalau dia nanti dagangnya di sana, ya
nggak dapat keuntungan misalnya. Ini kamu pakai untuk modal untuk apa namanya untuk berdagang, tapi ketentuannya kalau dagang nanti jangan di tengah hutan ya misalnya. Karena kalau di tengah hutan nggak laku misalnya, nggak ada orang yang beli. Atau kamu jangan kalau nanti buka toko jangan di pinggir sungai kalau di sini ya, di pinggir sungai nanti kalau banjir bisa rusak dan sebagainya. Kalau kamu buat buka toko, kamu jangan di ini fibat nimasil, nanti kalau banjir kelelep oleh air. Nah, itu kan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat yang dikemukakan. Bukan begitu saja. Karena dia kan nggak orang miskin kan belum punya pengalaman untuk berdagang. Ini nanti kalau dikasih modal begitu saja, kemudian dia nggak punya keterampilan untuk dagang, kemudian rugi, kan saya juga yang rugi. Nah, karena itu diberikan syarat-syarat. Syaratnya begini nanti, kamu saya kasih modal untuk berdagang, tapi ketentuannya begini. Ya, sepakat, nggak masalah. Maka pemberian syarat-syarat seperti itu nggak merusak akad. Akadnya tetap sah, tidak batal, dan itu boleh. Nah, itu boleh dilakukan seperti yang dilakukan di sini dalam hadis ini, nggak masalah. Karena untuk kemaslahatan syarat-syarat itu dan nggak ada bertentangan dengan syarat seperti dengan syarak. Seperti yang dulu sudah pernah kita sampaikan, ketika seseorang itu memberikan syarat dalam akad transaksi muamalah yang syaratnya itu tidak bertentangan dengan syarak, maka itu boleh dan tidak mempengaruhi terhadap akad muamalah tersebut, termasuk dalam pernikahan. Misalnya seorang wali mengatakan kepada calon menantunya, dia mengatakan saya nikahkan kamu, dia mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulanah dengan mahar sekian, tapi kamu urus baik-baik anak saya ya, kamu beri makan anak saya, jangan buat dia lapar. Kamu buatkan rumah dia, misalnya. Jadi walinya ngomong begitu. Waktu akad nikah itu ditambahi bukan hanya sekedar saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar sekian qabil itu, bukan begitu. Tapi ada perhatian karena saking sayangnya bapaknya sama anaknya sehingga menantunya ini diberikan kode-kode. Itu bertentangan nggak dengan syarat? Enggak, memang kewajiban suami itu, meskipun mertuanya tidak ngomong begitu, memang kewajiban suami memberikan nafkah istrinya, jangan sampai istrinya kelaparan. Tapi ini kan saking perhatiannya seorang ayah kepada anaknya, mungkin kurang yakin juga dengan menantunya ini. Tampangnya kok kayak nggak meyakinkan misalnya, sehingga diberi syarat-syarat, kamu saya nikahkan, tapi jangan sampai anak saya lapar, tempat tinggalnya terjamin misalnya. Kamu harus ajari dia ilmu agama, anak saya ini kurang paham ilmu agama, kamu didik dia dengan baik. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena syarat-syarat yang dikemukakan itu tidak bertentangan dengan syarat. Ini juga demikian dalam akad qirat. Dalam akad qirat, kamu saya beri modal untuk dagang, tapi begini ya, karena ini yang dikasih modal ini mengkhawatirkan juga dia nggak punya pengalaman dagang. Nanti kamu begini. Ya, nah itu boleh. Seperti yang di sini ada 3 syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal kepada amil, kepada yang dia dimodali untuk berdagang itu. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.